Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Widiastuti dari kelas A246A, NIM 1124100062, mahasiswa S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya berkaitan dengan mata kuliah ekonomi manajerial yang berjudul penetapan harga, yang akan membahas tentang konsep, analisis kasus bisnis, dan rekomendasi strategi. Studi kasus yang saya angkat yaitu strategi dinamik search pricing pada layanan ride hailing di Indonesia. Terdapat 5 agenda pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, penjelasan konsep, definisi dan teori penetapan harga dalam ekonomi manajerial. Yang kedua, pemilihan kasus bisnis nyata, dynamic pricing layanan ride hailing. Yang ketiga, analisis, mengaitkan kasus dengan teori dan penyebab masalah. Yang keempat, solusi atau rekomendasi strategi beserta alasan pemilihannya. Dan yang kelima atau yang terakhir, kesimpulan, ringkasan hasil pembahasan. Masuk ke agenda pembahasan yang pertama, yaitu konsep penetapan harga. Definisi. Penetapan harga atau pricing adalah proses pengambilan keputusan manajerial untuk menentukan nilai jual suatu produk atau jasa dengan mempertimbangkan biaya, permintaan pasar, elastisitas, serta strategi bersaing perusahaan. Selain definisi tadi, terdapat beberapa tujuan penetapan harga. Yang pertama, maksimalisasi laba dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menjaga dan memperluas pangsa pasar atau penetrasi. Yang ketiga, menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, metode-metode penetapan harga. Terdapat 5 metode penetapan harga. Yang pertama, cost plus pricing, di mana harga sama dengan biaya produksi ditambah margin keuntungan. Selanjutnya yang kedua, value based pricing, di mana harga berdasarkan persepsi nilai pelanggan. Yang ketiga, competition based pricing, di mana harga mengikuti atau menyesuaikan pesaing. Selanjutnya yang keempat, price discrimination, di mana harga berbeda untuk segmen konsumen berbeda. Dan yang terakhir, peak load atau dynamic pricing, di mana harga berubah mengikuti fluktuasi permintaan. Selanjutnya landasan teori, elastisitas dan peak load pricing. Elastisitas harga permintaan, yaitu mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan konsumen terhadap perubahan harga. Ketika permintaan bersifat inelastis atau mendesak atau tidak ada alternatif lain, konsumen tetap membeli meski harga naik secara signifikan. Selanjutnya peak load pricing, yaitu teori yang menjelaskan kenaikan harga pada periode permintaan puncak untuk menyeimbangkan kapasitas layanan yang terbatas dengan lonjakan permintaan sekaligus mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Oke, selanjutnya masuk ke agenda pembahasan yang kedua, yaitu pemilihan kasus bisnis. Ilustrasi berbasis kondisi nyata industri ride hailing di Indonesia. Nah, layanan ride hailing, contohnya itu GoRide ya. Platform transformasi berbasis aplikasi yang menetapkan atau menerapkan skema dinamik atau search pricing sebagai mekanisme utama penetapan tarif. Nah, jadi pengguna aktif harian di kota-kota besar itu hampir jutaan. Kemudian algoritma tarif menyesuaikan lokasi dan waktu itu secara real time. Nah, untuk pricingnya sendiri ini naik 2-3 kali
pada saat potensi kenaikan tarif di jam sibuk atau pada saat hujan. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, latar belakang masalah. Nah, terdapat 4 latar belakang masalah. Yang pertama, tarif melonjak tajam. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bisa naik 2-3 kali lipat pada saat hujan, jam pulang kerja, atau akhir pekan. Selanjutnya, keluhan pengguna. Di sini konsumen merasa tidak adil karena kenaikan tersebut itu terjadi tepat saat mereka paling membutuhkan layanan tersebut. Gitu. Selanjutnya, risiko penawaran, risiko berpindah ke kompetitor. Jadi ketidakpuasan berpotensi mendorong pengguna beralih ke platform lain atau mode transportasi lain. Dan yang terakhir, keluhan mitra pengemudi. Mitra pengemudi juga mempertanyakan transparansi perhitungan tarif oleh algoritma platform. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga, analisis kaitan kasus dengan teori. Segmen yang pertama itu peak load pricing. Kenaikan tarif saat jam sibuk mencerminkan penerapan peak loading pricing, yaitu harga dinaikkan untuk menyeimbangkan permintaan tinggi dengan keterbatasan armada pengemudi yang tersedia. Nah, yang kedua, price discrimination berbasis waktu. Tarif dapat berbeda diberikan pada waktu dan lokasi yang berbeda juga, sesuai konsep diskriminasi harga. Tingkat ketiga berdasarkan segmentasi situasional konsumen. Yang terakhir, eksploitasi elastisitas rendah. Nah, jadi pada kondisi mendesak seperti hujan atau jam pulang kerja, elastisitas permintaan konsumen menjadi rendah, sehingga kenaikan harga tetap diterima, meski dirasakan kurang adil. Next, penyebab masalah berdasarkan teori. Nah, penyebab itu ada 3. Yang pertama, permintaan inelastis pada kondisi darurat. Jadi, konsumen itu tidak memiliki alternatif cepat, sehingga tetap membayar meski harga naik secara signifikan. Yang kedua, asimetri informasi. Konsumen tidak memahami komponen pembentuk tarif dinamis, sehingga persepsi kewajaran harga menurun. Yang terakhir, persepsi keadilan harga atau price fairness. Teori pricing menekankan pentingnya persepsi adil, yaitu kenaikan mendadak tanpa penjelasan memicu ketidakpercayaan. Pembahasan yang keempat, solusi atau rekomendasi. Nah, solusi atau rekomendasi ini terdapat atau terbagi menjadi 4. Yang pertama, batas atas kenaikan tarif. Jadi, harus menetapkan price cap, misalkan maksimal 1,5 sampai 2 kali tarif normal agar kenaikan tetap wajar. Selanjutnya, transparansi komponen tarif. Jadi, wajib menampilkan rincian perhitungan tarif dinamis secara jelas kepada pengguna sebelum konfirmasi. Yang ketiga, program loyalitas dan diskon, yaitu memberi insentif bagi pengguna setia untuk menekan dampak kenaikan tarif secara langsung. Nah, solusi atau rekomendasi yang terakhir, notifikasi dini kenaikan tarif. Jadi, memberi peringatan sebelum permintaan memuncak agar pengguna dapat menyesuaikan waktu perjalanan. Nah, alasan dari pemilihan keempat solusi yang tadi, yang pertama, tetap menjaga mekanisme keseimbangan antara permintaan dengan penawaran atau esensi dynamic pricing, tanpa menghilangkan insentif bagi mitra pengemudi. Nah, untuk alasan yang kedua sendiri, meningkatkan persepsi keadilan harga melalui transparansi, sehingga menekan risiko keluhan dan keluhan pelanggan. Alasan yang ketiga, sejalan dengan praktik price discrimination yang etis. Jadi, berbeda harga sesuai kondisi,
namun tetap dalam batas wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk kawasan yang terakhir, selaras dengan arah regulasi pemerintah terkait batas atas bawah tarif transportasi dalam jaringan atau daring, sehingga memperkuat kepatuhan bisnis. Dan yang untuk agenda pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat 4 kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, penetapan harga merupakan keputusan manajerial strategis yang mempengaruhi keseimbangan permintaan, penawaran, daya saing, dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, studi kasus dinamik atau search pricing pada layanan ride-hailing menunjukkan penerapan nyata teori peak load pricing dan price discrimination. Kesimpulan yang ketiga, masalah utama muncul dari eksploitasi elastisitas permintaan yang rendah pada kondisi mendesak serta minimnya transparansi. Dan kesimpulan yang terakhir, solusi berupa batas kenaikan tarif, transparansi, program loyalitas, dan notifikasi dini dapat menjaga keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan kepuasan pelanggan. Nah, terlampir beberapa referensi. Yang pertama, Pindik RS dan Rubinfeld, DL Microeconomics, Pearson Education. Yang kedua, BMR dan Price, J Managerial Economics dan Business Strategy. Yang ketiga, Rekotler, Keller, Marketing Management, pada bab strategi penetapan harga, Pearson. Yang keempat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengenai peraturan tarif batas atas dan batas bawah transportasi daring atau dalam jaringan roda 2. Dan yang terakhir, publikasi dan laporan resmi perusahaan penyedia layanan ride-hailing terkait mekanisme tarif dinamis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.